tahu siapa keluarga aku, tahu di mana rumahku, dan dia mengancam, tunggu ya, bisa kirim sesuatu. Aku tahu seseorang, tapi dia itu udah Meninggal. iya. Nah, kali ini bintang tamu kita di Bisikan Goib sebenarnya adalah it's a big honor for me. Dan sejujurnya juga aku bisa bilang, beliau ini bintang tamu yang memang gue pengen banget hadir di podcast gue. Guys, ada Jero Poin. Thank you semua. Mas Jero, apa kabar? Kabar baik, Mas Robi. Aku suka banget sama karya-karyamu. Thank you, sejujurnya. terima kasih. Setiap aku nonton filmmu, dan terakhir kemarin aku nonton Jalan Pulang. Congratulations, 2,8 juta guys penontonnya. Terima kasih. Hampir 29 ya, 2,9 ya. Ya. Wow. Dan di situ di Jalan Pulang dirimu juga ikutan direct. Aku jadi sutradara Ya. dan Nulis dan juga direct. Ya. Wow. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah tahu, pasti udah tahu lah ya, Jero Poin ini adalah seorang author atau penulis cerita horor. Biasanya ada di TikTok ya. TikTok di Twitter atau X ya. Nyebut Twitter kayak udah lama banget enggak nih. Dan followers ada 182K. Nah, judul cerita-cerita yang sudah di film itu kayak ada Jalan Pulang dan On the Way, atau sekarang mungkin tinggal di launching aja, yaitu Getih Ireng, dan juga ada Tumbal Proyek juga, dan Pembantaian Dukun Santet sama Dusun Mayit. Memang selalu bercerita tentang tanah-tanah Jawa nih, di daerah tanah Jawa, Mas Jero. Kalau aku sih basically aku tuh selalu menulis dari apa yang ku dengar, apa yang ku rasakan, apa yang ada di sekitar lah, Mas Robi. Karena kebetulan aku tinggal di Jawa, hidup di Jawa, dan sering berputar di sekitar Jawa, ya cerita yang aku ceritakan ya cerita-cerita yang dari sekitarku. Oke, jadi itu sebenarnya tidak hanya cerita pribadi ya? Tidak hanya. Lebih ke ketika menulis kan kita lebih ke meresapi ya. Jadi indera kepekaan kita itu, aku mencoba untuk apa sih sebenarnya yang terjadi di sekitarku, ada hal-hal menarik apa, atau hal-hal yang dipercaya apa, itu yang akan aku sampaikan sih. Wow. Proses dari bercerita di social media, lalu akhirnya diangkat dalam sebuah film dan bahkan ngedirect cerita sendiri, itu kira-kira membutuhkan berapa lama waktu sih? Dan kebayang nggak awalnya? Yang awalnya mungkin cuma ngetik-ngetik doang di sosmed, tiba-tiba langsung dilirik sama produser, sama PH, terus dijadikan film yang memang laku banget? Tentu nggak pernah kebayang ya, Mas Robi, sampai ke sini tuh. Kadang tuh ketika nulis tuh niatnya ya udah ingin bercerita aja, nggak berpikir juga ini akan harus jadi film, harus jadi novel or something gitu, harus nulis sendiri atau apalagi ngedirect film sendiri, nggak berpikir sampai sana sih. Jadi banyak tweet-tweetku tuh yang aku tulis dulu, ketika udah dipublish, either itu ramai atau tidak, ya beberapa produser ada aja yang kontak, Mas Ciro mau dong ini gimana gitu. Dan ketika itu disampaikan, aku berpikir kalau memang kisah ini bisa ada di medium lain, artinya kan aku punya kesempatan untuk bercerita lebih luas lagi dari sekedar ketikan gitu. Aku bisa dapat ruang kreatif yang lebih bebas lagi, ya kenapa tidak kalau ternyata visi misinya adalah sama gitu. Setiap cerita pasti punya maksud yang ingin disampaikan, kalau ada ruangnya kenapa enggak, gitu aja sih sebenarnya. Dari semua cerita yang Mas Jero tuliskan dan dibagi kepada followers ya, yang cerita berdasarkan kisah nyata dirimu sendiri yang mana? Ada nggak? Justru cerita waktu awal-awal ya. Awal-awal aku nge-tweet lebih ke waktu itu aku, jadi cerita sedikit awal mula kenapa Jero Poin itu aku mulai nulis awal pertama banget. Waktu itu keluarga aku lagi sakit, Mas Robi. Aku lagi nunggu dia waktu zaman Covid ya. Zaman Covid aku nunggu dia di ruang ICU. Waktu itu tuh tengah malam, karena Covid itu sangat-sangat restricted, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Benar. Kita nunggu di lorong depan ruang ICU itu. Benar. Itu ruang ICU anak. Aku tidur karena jam 3 malam, aku tidur aja di bangku-bangku besi yang di depan ruang gitu tuh. Terus jam 3 malam itu aku ngelihat kayak ada anak kecil yang itu kayak ngelongok gini di depan ruang ICU. Dia melongo, looks-nya kayak anak-anak kecil pada umumnya, pucat. Aku cuma berpikir, tuh anak ngapain ya tengah malam, orang tuanya mana gitu kan, kayak orang yang penasaran gitu ngeliatin kita tidur kan rasanya kayak gimana gitu. Tuh anak masuk lagi ke ruang ICU, kemudian keluar lagi bolak-balik gitu. Aku nggak berpikir apa-apa pada malam itu, cuman karena pikiranku juga lagi kalut kan, namanya nunggu orang sakit. Ya udah, pagi-pagi aku pulang, aku ngurus beberapa keperluan. Sorenya aku kembali ke rumah sakit. Pas aku kembali ke rumah sakit itu menjelang maghrib,
di ruang ICU itu ada orang tua yang dia nangis gitu kan, kayaknya dapat kabar duka anaknya meninggal. Nggak lama keluarlah keranda itu, bukan keranda apa ya, bunker dari ruang ICU. Lalu ada anak kecil yang wajahnya itu persis malam yang aku lihat. Tapi nggak lama di belakang itu ada anak kecil itu yang aku lihat malam, dia kayak ngekori bunkernya itu di belakang, terus ngeliat ke aku, what it's gitu kan, kayak wah aku tuh merinding banget. Aku nggak nyangka kan itu kok jadi anak yang semalam itu dia lagi mungkin dia sedang mencapai sakaratul mautnya gitu kan. Dan dia melihat ke aku nggak tahu sih pada waktu itu aku udah nggak habis pikir gimana. Aku udah merinding, aku beresin di rumah sakit, aku ngobrol sama satpam di sana. Rumah sakit itu salah satu di Bogor, mungkin teman-teman di Bogor waktu itu aku pernah bagiin treatnya. Banyak yang menduga rumah sakitnya, dan itu benar. Oh iya benar, dugaan. Ternyata emang udah dikenal gitu kan, tepatnya angker. Dan di rumah sakit itu security pernah bilang di sana, kalau malam hari, kalau Mas lagi tidur atau siapapun lagi tidur di lorong dengar suara bangker roda yang didorong di lantai kan kedengar gitu. Lebih baik gak usah ditungguin, mending langsung aja cabut. Karena kalau enggak, itu tuh adalah perawat-perawat gaib yang dia bahkan bawa bunker kosong, kita yang akan ngisi di bunker itu, kemudian kita yang masuk IGD. Dan menurut orang yang pernah mengalami itu, beberapa yang meninggal, beberapa yang selamat, dan ketika yang selamat dia menceritakan hal yang sama. Lagi tidur di lorong, dengar suara bunker itu, dia ngeliat perawat-perawat mukanya hancur tapi bawa bunker kosong, tiba-tiba dia diangkat ke situ, tahu-tahu dia kejang-kejang, orang-orang nemukan dia kejang-kejang, dia dibawa ke IGD, dan sadar-sadar ya udah dia jadi penghuni IGD. Tapi yang dia dengar terakhir kali itu adalah dia ngeliat perawat gaib yang bikin dia tuh diangkat ke bunker itu, habis dia blackout. Itu kayak aku kayak speechless. Akhirnya di situ aku ceritain tuh Mas Robi, aku ceritain ya nothing tulus aja ya, kayak lagi bercerita aja, dan ternyata ramai. Banyak interaksinya. Akhirnya aku dari situlah aku mulai membagikan cerita-cerita horor yang dari sekitarku. Berarti Mas Jero udah 5 tahun berjalan dalam penulisan thread ini ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih ya? Iya, kurang lebih. Dari 5 tahun udah berapa cerita, Mas? Aku nggak ngitungin lagi. Banyak banget berarti? Kayaknya yang banyak banget sih enggak ya. Maksudnya dibanding penulis-penulis thread horor lainnya, aku nggak sebanyak itu gitu kan. Aku menulis ketika aku mendapatkan sesuatu yang menurutku tuh aku pengen membagikan ini aja. Oke. Mas Jero kalau misalkan lagi pengen nulis gitu, biasanya jam berapa malam? Pasti tengah malam sih. Pasti tengah malam. Lebih dapat vibes ya? Nggak tahu kenapa, kayaknya mood menulis tuh lebih dapat tuh kalau lagi sunyi, hening. Mewakili followersmu dan juga penikmat cerita-ceritamu, coba ceritakan dulu ambience ruangannya ketika dirimu sudah mau mulai ngetik. Kamu harus ngapain aja? Coba, ini aku lagi pengen bermain dengan theater of mind aku. Coba nih, aku followersmu ya, pengen tahu, Mas tuh biasanya ngapain? Kalau malam hari, kita dengar suara bintang-bintang malam, lalu hening, ruangan bisa dibilang temaram, hanya cuma ada satu lampu tungsten warm white di ruangan itu, lalu kita putar musik jazz seperlunya, dan sudah mengalir aja menulis. Dari musik jazz keluar cerita setan ya? Ih, keren loh. Bisa ya? Biasanya kan apa music box atau apa? Tapi itu kan cuma just mood ya. Iya, buat mood aja. Mood aja buat membantu mood kita aja. Aku tertarik sama cerita anak tadi, Mas. Anak tadi memberikan pesan kepada dirimu nggak sebelum? Aku tuh nggak awalnya. Hanya melihat ya dia. Pikiranku lagi kalut. Aku tuh nggak merasa dia tuh kayak seperti menyampaikan sesuatu sama aku, tapi kayak anak kecil pada umumnya gimana sih Mas? Kayak dia ragu-ragu ngeliat strangers gitu kan. Aku bahkan sampai kayak, ini orang tuanya kemana ya? Gak ngomong apa-apa sih, cuman dia kayak melongok ngeliatin ke aku seperti ingin menyampaikan sesuatu. Tapi aku nggak notice kalau dia itu orang yang sedang di dalam ICU gitu. Aku masih merasanya itu anak biasa aja. Nah, Mas Jero, ini ngomongin soal anak-anak ya. Aku tuh pengennya sih sebenarnya dari podcast ini banyak adik-adik kita tuh terinspirasi untuk menjadi author atau penulis. Entah itu cerita fiksi yang fantasy, yang memang tentang hewan, atau mungkin yang horor gitu. Buat menginspirasi mereka nih Mas, biar mereka semangat mengejar impiannya. Biasanya kalau dari satu cerita diangkat ke film, mereka bayar berapa sih? Aduh. aduh. Cukup lah. Tulis dong. Nggak aku bocorin. Aku sebagai fansmu pengen tahu. Tulis aja. Dari hobi menulis di sosial media, ternyata bisa menjadi penghasilan, guys. Wih! Jangan dibaca. Enggak. Masya Allah, Mas.
Kebayang nggak dari iseng-iseng dengan lagu jazz dan segala macam ternyata jadi uang segini banyak? Ya, itulah maksudku ketika kita nggak pernah tahu kita akan sampai pada titik yang kita impikan tuh udah di mana. Ya, ya. Ketika kita memulai, kita suka sama sesuatu, Ya, lakukan aja terus gitu teman-teman. Jadi Ya. kalau udah capek, udah jenuh, Ya. ya baiknya ketika lagi mengejar sesuatu ini wajar lah kita ada di fase jenuh mas ya kan. Ya. Apalagi kalau udah capek, tapi kalau berhenti sih jangan sih, lebih baik ya refresh aja dulu kemudian kembali lagi, karena kita nggak pernah tahu di titik mana kita akan ketemu sama apa yang kita pengen gitu. Iya. Gitu aja sih. Tapi dari semua tulisan Mas Jero itu kan memang fundamentalnya adalah culture ya. Culture ya. Nggak hanya sekedar imajinasi. Justru aku nggak bisa yang bener-bener full ngayal tuh nggak bisa gitu. Jadi selalu ada inspirasi dari sekitar, dari sebuah fenomena yang terjadi. Ya dari sana sih. Aku tuh nggak bisa nulis sesuatu yang pure tidak nyata tuh. Oke. Salah satunya teman-teman, ini aku pengen tahu ya, Mas Jero harus jujur sama aku. Salah satu karyanya dia yang sekarang sedang akan tayang, di mana Mbak Titi dan Mas Christian Sugiono akan main di sana. Jadi ini tentang ada seorang ibu hamil yang mungkin saja bisa mewarisi penyakit kepada anak yang sedang dikandungnya. Itu penyakit sesuatu yang medis, sesuatu yang sudah mungkin banyak terjadi. Tapi di film ini, di cerita ini, anaknya itu yang dikandung mewarisi santetnya, guys. Betul kan, Mas? Kira-kira begitu. Tentang itu kan ya? Kira-kira. Hebat ya aku research ya. Ya, ini tuh beneran kejadian, Mas. Ada di sini, di dunia ini ada. Ada terjadi, itu santet darah turunan. Jadi sebenarnya santet itu tuh bisa terjadi berdasarkan sifat hati buruk manusia, Mas. Iri, dengki, sakit hati. Itulah kenapa kita selalu sebisa mungkin berbuat baik sama sesama. Karena tanpa landasan hati buruk manusia itu santet itu nggak mungkin terjadi, karena kan medianya nggak ada ya, media sihirnya nggak ada. Yang ketika kita disantet, rata-rata tuh yang diserang tuh ya darah turunan kita. Ada satu santet yang paling mengerikan itu menyerang darah turunan, dan ironinya itu nggak ada bentuk nyata seperti buhulnya. Kalau santet yang pada umumnya kan kalau ada tuh ada buhulnya, ya tinggal dicari aja buhulnya kemudian dimusnahkan. Ya itu harusnya bisa selesai. Tapi ketika santet darah turunan, dia menggunakan tali gaib yang itu tuh tidak terlihat gitu. Salah satu menyelesaikannya hanyalah dengan mencari dukunnya yang melakukannya, atau membunuh pelakunya, atau yang korbannya yang kena, itu aja. Dua-duanya aja yang pertama tadi, yang pertama sama yang kedua. Harusnya sih gitu ya. Iya. Harusnya. Jadi itu salah satu kisah sebuah keluarga yang dia kena santet darah turunan, nyerang ke anaknya, tapi berbagai upaya sudah dilakukan, ujung-ujungnya dia sembuh dengan kepercayaan dan kembali ke Tuhan. Aku nggak tahu ini benar-benar pure dia udah bersih atau belum ya, tapi sampai saat ini yang membuat dia bertahan adalah ketika dia sudah kembali ke Tuhan. Jadi dia udah melakukan berbagai cara pengobatan, berbagai jenis pengobatan medis dan non medis, tapi yang membuat dia bertahan sampai saat ini dan kuat gitu ketika dia kembali ke Tuhan. Itu sih salah satu pelajaran kenapa judul Getih Ireng itu aku pengen angkat. Getih Ireng ya, Mas. Getih Ireng ya. Wow. Ini terjadi di tahun berapa sih, Mas, ceritanya? 2012 Getih Ireng. Berarti itu dari 2012 sudah sekarang 2025, hampir 12 atau 13 tahun, belum tentu udah bersih. Ya aku nggak bisa bilang itu bersih ya, kan sampai sekarang yang bersangkutan pun bilang ya masih survive. Setelah itu survive gitu. Mas Jero, dirimu punya sixth sense nggak sih sebenarnya? Tipis ya? Ya aku hanya peka aja sih. Peka aja, dan ketika aku melihat sesuatu itu sesuatu yang luck kali ya. Yang nggak bisa aku kontrol gitu. Aku bukan tipikal orang yang bisa mengkontrol itu gitu. Mas Jero punya teman perempuan nggak dengan rambutnya sebahu, hobinya pakai baju warna-warni, cukup berpengaruh di karirmu sekarang sebagai penulis? Ya. Ada. Aku tulis itu di sini. Rambut bahu, sering pakai gelang, baju warna-warni, sepatunya boots. Ada atau tidak? Aku tahu seseorang, tapi dia itu udah meninggal. Iya. Ya makanya aku tahu. Karena pesan itu ada. Dia itu Nadia di film Gelombang Kematian. Film pertama. Tapi sampai sekarang aku pengen
pengen dia lagi, karena aku nggak bisa kontrol itu Mas Robi. Ketika aku menulis kisah Nadia di Diambang Kematian, mungkin teman-teman tahu itu film yang rilis tahun 2023, salah satu judul yang mengantarkan aku sampai tahap ini. Dia tiba-tiba datang menceritakan kisahnya dan aku tulis itu secara spontan Mas Robi. Aku ingat banget tuh, aku nulis itu di bulan Ramadan 2022 dan seketika jutaan orang baca itu dan itu mengalir gitu aja sampai aku ke film. Proses juga cepat, aku nulis novel cuma 2 minggu. Habis itu proses skenario juga hitungannya cukup cepat sekali, semulus itu ya, karena aku hanya menuliskan apa yang dia ceritakan. Orang-orang bertanya kan kenapa sih Diambang Kematian bisa sedapat itu feel-nya, bisa serelate itu ya, karena aku sendiri nggak tahu, aku hanya menuliskan apa yang aku dengar aja, apa yang aku rasakan aja. Tapi ketika saat ini aku udah nggak bisa menghubungi atau berkoneksi dengan dia lagi, aku nggak tahu. Energi masih ada kok. Kan aku bisa tulis semua. Kalau misalkan beliau masih ada, mau bilang apa? Thank you. Ya, karena ceritamu aku ada di sini. Yeah, well, she's proud of you. Oh. Keep going ya, Mas. Tadi makan aku minta nama aslimu. Aku benar-benar shock teman-teman. Jadi sebenarnya sosok ini tidak pernah dipublikasikan atau tidak ada yang tahu? Karena aku ketemu sama dia pun ketika dia udah nggak ada, dia menyampaikan sesuatu tentang hidup dan tentang bapaknya. Aku nggak kenal sama dia secara impersonal yang ketika dia hidup. Tapi aku kenal dia dengan ceritanya. Bahkan sekarang sometimes aku berpikir kayak, ini benar atau enggak, tapi kok rasanya kok dekat sekali. Dan beberapa kali dia hadir gitu, dan beberapa orang juga yang aku tanya hadir, dan aku sempat mencari jejaknya, dan yang aku temukan ya orang yang sama gitu. Tapi sayangnya aku mengenal dia ketika dia udah nggak ada. Aku tuh sampai buatin lagu loh buat dia. Dan itu jadi become the soundtrack, judulnya nama dia Nadia. Kamu pop ngopi banget ya Mas Jero. Dan kalau dingin dikit kamu nggak suka? Aku bukan nggak suka dingin, aku menikmati dingin tapi aku harus pakai selimut dan aku harus deket api unggun gitu. Kembali ke kopi ini tadi yang aku ceritakan, yang aku tanyakan. Kopi kalau udah anyep dikit kamu udah nggak mau minum ya? Enggak. Oh iya, dia ngomong. Ya, nikmati kopinya selagi masih panas. Oke, kita lanjut lagi ke karya-karya Mas Jero ya. Biasanya nih Mas kalau lagi nulis udah dia belum, nggak apa-apa, santai dulu, gak usah buru-buru. Ya. Nah, lanjut ya. Aku tuh ini lebih penasaran dengan progress atau mungkin juga how do you do everything ketika Mas menulis. Apakah terkadang ada gangguan itu datang ke ruangan yang tadi terang temaram, yang gelap, atau sebenarnya lancar aja Mas? Tergantung ceritanya. Aku pernah ya, kalau yang paling sangat-sangat menantang buatku adalah ketika aku menceritakan salah satu kisah dari timur Pulau Jawa sampai Pulau Jawa Banyuwangi. Itu cukup kencang sekali. Bahkan aku sampai dapat DM dari teman-teman, dari nggak tahu dari siapa. Dia tiba-tiba tahu nama lengkapku, tahu siapa keluarga aku, tahu di mana rumahku, dan dia mengancam, tunggu ya, yang bisa kirim sesuatu gitu. Aku kaget, dan dia dapat bisa tahu informasi pribadi yang aku tuh nggak pernah share ini ke siapapun selain ke keluarga aku sendiri. Nah, rasanya nggak mungkin untuk keluarga aku. Dia minta aku take down cerita tersebut gitu. Nah itu ya tantangannya lebih ke sana sih Mas Robi. Tapi kalau misalnya cerita-cerita yang berdasarkan fenomena ataupun sekitar, ya paling ya kita kulo-nuwun aja sih sama sumber muasal ceritanya. Sumber muasal cerita ya. Mas Jero, sebenarnya kamu ini nggak sih ikut-ikut kayak akademis writing gitu, kelas menulis atau apa? Atau memang itu natural aja ya? Natural aja ya. Wow. Ya ini semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin selama ini kayak, kalau gue lagi waktu kosong ngapain ya daripada cuma scrolling social media. You know, you can jot down, write down apapun imajinasi kalian. I mean like, look at the numbers. Ya, tapi bukan berarti nggak belajar ya, maksudnya aku belajar sifatnya open source gitu. Aku dengan digital yang ada aku manfaatkan semuanya. Aku nonton YouTube, nyari apa sih teknik nulis, struktural cerita seperti apa, dan itu aku coba terapkan. Jadi I'm learning by doing aja.
Oke, kembali lagi tadi pada ke sensitivitas indigonya Mas Jero. Tadi kan katanya tipis-tipis. Setipis apa sih? Aku nggak bisa menjustify itu ya, Bang. Jadi rasa-rasanya tuh kayak ya udah aku tuh nggak bisa menentukan aku kapan aku peka, kapan aku tidak gitu, kapan aku bisa mengontrol atau blok. Kadang aku pernah ada di fase suatu tempat aku benar tidak nyaman, aku sampai muntah, aku pengen keluar, terus aku ngerasa kepalaku berat dan semuanya kayak mengerubung ke aku. Tapi satu tempat di saat teman-temanku indigo lain merasa transit, aku nyaman, aku enjoy, aku nggak bisa menjustify diriku tipis apa karena aku bukan tipikal yang bisa mengontrol gitu. Oke. Apalagi mengenali itu tuh dari tahap mana sih aku tuh nggak tahu sebenarnya. Oke. Gitu. Mas Jero, dari sekian banyak cerita yang mungkin dirimu dengar ya, yang mereka sampaikan, cerita apa yang paling bikin kamu ketakutan? Dan sosoknya apa? Sedikit aja. Ya ceritanya Nadia sih. Oke. Ceritanya dia kematian ketika aku menuliskan sosoknya. Makhluk besar kepala kambing. Itu persis seperti apa yang ada di filmnya karena memang pihak PH ingin buat itu semirip mungkin, dan itu followersku tuh banyak banget yang relate dan dia ngerasa ketika dia habis baca cerita Nadia dia dimimpikan oleh sosok yang sama. Seperti itu, dan akhirnya banyak orang mendoakan Nadia untuk agar bisa serupa kayak waktu itu. Baphomet ya? Baphomet gitu. Itu sih, kalau sosoknya dia kepala kambing tapi aku merinding sih mendengarnya. Oke. Mas, ketika ngedirect, lebih enak ngedirect atau menulis? Ngedirect pasti marah-marah kan? Enggak juga. Biasanya kayaknya director gitu kalau lagi di syuting film gitu kayak ada ininya, ada rasanya tuh sensasinya beda ya ketika menulis kita cuma satu ruangan seperti yang tadi aku ceritakan, tapi ketika mendirect aku jalan-jalan, aku reki, aku hunting, dan ya seneng aja, sensasinya berbeda. Menulis dan directing dua-duanya punya hal yang aku nikmati lah. Ya. Oh, sebentar. Budget ini berarti hanya budget tulisan doang ya? Guys, budget ini cuma budget tulisan gue. Oh iya juga, ini budget tulisan doang, bukan ngedirect. Wah, Masya Allah, seneng ya. Seneng, aku beneran ya. Aku seneng kalau ada orang sukses tuh, aku seneng guys. Nah, kalau misalkan ngomong soal kriteria cerita yang layak untuk diangkat menjadi film tuh yang seperti apa sih Mas? Yang jelas kah? Atau yang memang banyak tense-nya? Aku, itu nomor sekian lah. Kalau jelas struktural cerita itu nomor sekian. Selalu setiap aku mengangkat cerita, nggak harus ke film ya, ke trailer pun aku selalu mencari kalimat apa sih yang pengen aku sampaikan. Ada message apa sih di balik cerita ini yang menurutku tuh ini kayak bisa deh disampaikan ke orang-orang, either itu menjadi sebuah pembelajaran ataupun motivate buat dia belajar dari kesalahan orang lain. Kalau itu aku ketemu message-nya, baru aku tulis ceritanya. Itu dulu sih kriteria pertamanya. Oke. Benar nggak sih semua penulis itu memang harus psycho dulu? Oh enggak. Enggak ya? Mas psycho nggak? Enggak. Bahaya nih. Bahaya ya? Enggak. Mengimajinasikan cerita menjadi adegan kan itu sulit Mas, kalau misalkan kita nggak punya imajinasi yang cukup agak nyeleneh dan menakutkan. Ya, ketika membuat suatu adegan tertentu banyak sih orang yang bilang ini Jero psikopat nih, kok bisa lu mikir kayak gini? Itu dah maksud aku. Tapi, nggak tahu ya, I'm enjoy gitu kan, menikmati. Tapi bukan berarti aku termasuk orang, aku bikin film horor, aku nulis film horor, tapi ketika nonton film horor, aku selalu tutup mata. Masa sih Mas? Iya. Lah kayak mana? Nggak tahu. Sesungguhnya aku orangnya dua gitu ya, 2 orang ya. Rasa-rasanya mungkin gitu kali ya. Ya berarti itu psycho loh Mas. Aduh, nggak bisa ngeliat ini. Tapi pas bikinnya, bisa nih. Tapi kan beda. Kalau bikin kan tahu itu prostetik, tahu itu. Kita bisa cut kapanpun. Iya, oke. Tapi kita yang nonton film horor tuh aku selalu kayak, aduh, udah belum gitu. Oke. By the way, selanjutnya berarti nanti akan September tuh kalau nggak salah sama Mama Tika ya? Artika Sari Devi ya? Ya. Mama Tika ya? Aku udah nonton trailer filmnya. Dia Bukan Ibu. Aku suka posternya. Aku suka banget posternya di situ dan nggak nyangka. Mungkin ini agak berbeda atau mungkin agak jauh dari promo film yang berikut, yang besok ya. Tapi nggak nyangka banget Mama Tika yang memang dia kan orangnya lovable, menyenangkan, mak gue banget lah pokoknya Mama Tika itu. Tiba-tiba bisa jadi karakter yang begitu. Itu milihnya gimana Mama Tika? Hai Mama, I miss you. Gimana Mas? Itu tentunya peran dari produser dan Mas Randolph sutradaranya sangat-sangat peka. Proses naskah Dia Bukan Ibu juga aku tahu betul kita berproses tuh setahun lebih ya. Jadi bolak-balik kita kalau belum happy
Pak Amrit Mujabi tuh produsernya selalu bertanya, happy nggak? Kalau belum happy tuh dia nggak mau ini masuk produksi. Bener-bener kita skrip dulu. Dan hasilnya happy. Keren banget. Keren banget ya. Harusnya ya. Oke, undang aku ya, Mas. Siap. Awas aku nggak diundang untuk premiere ya, sama yang besok juga ya. Aku pengen nanya pertanyaan pamungkas aja ya. Kalau misalkan Indonesia, kita sebagai penonton di bioskop kan merasa film horor itu memang menarik dan bisa menjadi magnet besar, membangkitkan XX1, Glitch atau apapun itulah untuk bisa bangkit lagi setelah kemarin COVID. Dan kayaknya sih memang peluru terbaik adalah horor. Apakah dirimu melihat film horor ini masih akan terus berkembang 5 tahun ke depan atau akan ada perubahan lagi nanti? Menurutku itu kembali ke perspektif orang-orang ya. Tapi apakah horor itu akan bertahan dalam 5 atau 10 tahun ke depan bahkan? Kita tahu kalau kita tuh hidup selalu berdampingan dengan mereka tak kasat mata. Selagi manusia percaya dengan hal itu, harusnya horor akan tetap ada. Gitu. Karena kan ya di beberapa ajaran agama juga percaya dengan hal yang gaib kan sesuatu hal yang dianjurkan juga gitu. Dan aku pun termasuk yang percaya kalau kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke. Aku mau nantang Mas Jero. Mas Jero keluar dong dari tanah Jawa. Main-main, stay seminggu di Bali, seminggu di Kalimantan. Ke Bali lagi ada rencana. Aku pengen coba ngulik ke sana tapi ya belum tahu kapan, mungkin akhir tahun ini. Karena sebagai penonton film kayaknya kita cukup banyak disajikan dari sekitaran tanah Jawa. Tuh. Kita pengen mendengar budaya-budaya. Kemarin kan beberapa film ada yang Kalimantan tuh. Ya, Rajin Sangga contohnya. Rajin Sangga misalkan contohnya. Nah, kita pengen juga dengar-dengar dari tanah-tanah yang lain ya. Siap. Aku kasih PR ya, Mas? Siap. Ini PR dari penikmat film horor yang mengeluarkan uang untuk nonton film yang bermutu. Oke. Good luck. Thank you, Mas buat Robi. Filmnya. Dan itu akan pertama kali launching itu tanggal berapa ya? Getih Ireng itu Oktober. Oh, berarti aku bukan ibu dulu. Dia bukan ibu dulu. 25 September. 1 tahun ini 3 film ya? Berarti ya? 4 ya, Mas? 5 dikali ini baru cerita. This is your year. Tahunmu banget ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Mas, terima kasih banyak. Sukses selalu. Terus bercerita banyak. Pokoknya ya. Siap. Bikin kita happy. So, teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa yang pengen cek-cek apapun yang ada di keranjangnya YouTube Bang Robi, silakan di sini. Kita pamitan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Dukung terus perfilman Indonesia, guys.